menelusuri sawah di Cicentong ya. Kita akan ketemu dengan Pak Don yang kemarin telepon saya kalau tanaman padinya ada masalah. Oke, kita terus ya. Fungisida ya Pak Don ya. Tapi karena tidak tahu kalau ini ada sundepnya, besok harus ada insektisida untuk disemprotkan. Jadi nanti besok atau lusa disemprotkan insektisida biar serangan sundepnya bisa berkurang. Di sawah ada jalan usaha tani. Wah, itu Pak Don sudah kelihatan. Sampai teman-teman. Halo sahabat-sahabat tani dan pemirsa di rumah, bertemu kembali di channel Penyuluh Pertanian Official bersama saya Aris Supriyatmoko. Hari ini teman-teman saya mendapat telepon teman-teman dari petani saya yang itu pakai baju merah itu, tepatnya tadi sore Jumat sore. Jadi saya ditelepon kalau tanaman padinya bermasalah teman-teman, dan kita datang untuk melihat meskipun hari ini hari libur, tetapi tidak apa-apa karena rumah dekat ya teman-teman semuanya. Jadi ternyata manfaat dari tempat tinggal kita dekat dengan wilayah binaan ya ini. Waktu hari libur kita bisa datang dan masalah petani apa bisa kita bantu pemecahannya. Jadi teman-teman, kali ini tadi saya sudah lihat bahwa tanaman namanya Pak Don ya, ada di Sriwet dari Salaman, ini terkena kuning katanya, tanamannya kuning. Dan setelah saya lihat teman-teman, ada beberapa hal yang mengakibatkan tanamannya kuning. Yang pertama adalah karena bakteri ya, kresek itu. Kemudian yang kedua ada sundep teman-teman, karena dicabut itu bisa lolos. Jadi kita akan berikan masukan ke Pak Don tentunya bagaimana cara pengendalian untuk kresek dan sundepnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut, nanti ketemu dengan Pak Don, nanti kita ngobrol-ngobrol, akan kita sampaikan bagaimana cara pengendalian untuk tanaman padinya tersebut sama Pak Don yang lagi nyemprot. Kuning-kuning ya? Iya. Pun gasik Pak Don. Berarti ini bar disemprot toh? Salaman sih ah. Ale tak video nih. Selamat pagi kadang tani. Ini kita di mana Pak Don? Ini di wilayah Cicentong. Di Padepokan apa ya? Padepokan Adem Ayem. Padepokan Adem Ayem. Pengecekan padi usia 28 hari. Ternyata masih ada kendala, ada bintik-bintik kuning. Oh iya. Di daun-daunnya. Oke. Alhamdulillah pagi ini langsung kita cek lokasi sama Mas Aris BPP. Matur nuwun laporan Padepokan Adem Ayem. Oke, siap, yuk kita cek Pak Don. Pak betul Mas. Ono ya. Ono ini apa jenenge? Ulere. Dul. Uler putih. Nek di anu abot ngene iki. Mboten bedul ket wite mboten to? Ora. Mboten nggih. Coba sih. Iya, Mas. Oke. Iki anu tugel.
Nggih, tarik dudu Tugel ya, ditarik anu nggih. Oh, nek ya. apa? Nek tak surut kuwi ana karune Mas ana ulere. Oh ya. Oke, ada ulernya. Oke, siap. Kita lihat sini. Ini anu ya, sawah-sawahnya pemandangannya indah. Dikelilingi bukit teman-teman. Ini namanya Si Centong. Tadi, nah depannya dari sana itu. Istimewa. Ya. Ini nyambi nyebrot tidak delok ya Pak. Nah, ini sekarang lagi semprot fungisida, tapi kita cek dulu ya apa namanya yang terjadi apa. Jadi ini teman-teman yang terjadi daunnya menguning dari atas, tadinya di pinggir saja kemudian menyebar ini. Kemudian tadi saya suruh menarik tanaman yang menguning itu. Jadi ini yang terjadi bahwa di pertanaman sawah ini terserang sundep teman-teman. Jadi pada masa vegetatif tanaman kena sundep, artinya di titik tumbuhnya ini dimakan ulat. Jadi dia ke atas mati karena tidak ada makanan yang bisa naik ke atas. Kemudian selain ini tanaman menguning karena kena sundep, juga ada serangan kresek atau hawar daun teman-teman semuanya. Jadi memang ini penanggulangannya harus dengan fungisida ya. Kemudian selain sundep di sini ada serangan kresek, itu dari pinggir tanaman ini, pinggir daun dia menguning, kemudian nanti bisa sampai tengah di pertulangan daun. Kemudian kalau parah ya nanti pada masa generatif dia bisa sampai di bulir. Nah ini akan mengganggu proses fotosintesis sehingga tanaman padi tidak mengisi teman-teman. Jadi bagaimana untuk pengendaliannya nanti kita bahas, aspek-aspek apa saja yang harus terpenuhi sehingga kita bisa menghindarkan dari penyakit kresek, hawar daun ini dan sundep. Iki nggo impari ya kok ono neh lho. Esek berarti tanahe ngopong lho ya. Kira impari ini padahal wis tahan loh kresek niku sebenarnya. Impari ini pun tahan. Memang untuk pengendalian kresek hawar daun itu yang pertama memang di benih yang kita pilih sing tahan terhadap penyakit itu. Nah, pun dipilih, tapi memang karena daerah mriki kan banyak air, Pak. Oh, Banyak air, kemudian apa nggih? Jarak tanam yang dipakai masih perapatan niku, 20-20. iya. Perapatan 20-20 ya sudah bagus. Cuman napa nggih? Lebih bagus lagi kalau musim pengisian nggih, Bu. Nggih. Nggih. Peyek urang. Iya. Ayo. Nggih. Alergi ora jenengan? Boten. Nah, peyek urang ini kita Peyek undi Dik? duluan wah dapat peyek urang. Ini. Nggih, karena niku nganu, Pak. Lebih bagus memang jarak tanamnya ada cahaya masuk. Meski yang terjadi adalah karena musim penghujan, yuk tanduran ing jenengan niku jenenge kena hawar daun. Hawar daun niku disebabkan oleh bakteri. Nah, hawar daun niki karena posisi ya sawahnya lembab, banyak turun hujan. Kemudian karena hujan itu membawa nitrogen, mungkin kemarin ya pupuk nitrogen nih, maksudnya tidak harus urea, tapi mungkin Ponska juga enek ya, termasuk lumayan waktu 16 itu berimbang. Jadi untuk penggunaan pupuk N itu sebenarnya dikurangi karena penggunaan pupuk N itu akan mengakibatkan perkembangan selnya kan cepat, Pak. Perkembangan selnya cepat, kemudian kalau terjadi gesekan itu kan anginnya banyak. Kemarin itu daerah Merikan mesti anginnya kencang nih kok.
Nah, niku gesekan-gesekan antar tanaman menyebabkan luka. Nah, luka itu bisa menyebabkan bakteri masuk, yuk menyerang tanaman padi niku. Ngoten niku. Hasilnya ngoten niku, dan pengendaliannya biasanya gunakan agen hayati itu bisa. Jadi tidak kimia. Nek jenengan menginginkan tidak kimia, itu sing tadi penggerek batang saged mbeta beveria. Kemudian kalau untuk reseknya bisa menggunakan peni, jamur peani, itu bisa mengendalikan itu. Jadi sekali nyemprot 2 jamur itu bisa, beveria dan peani itu bisa mengendalikan hawar dan penggerek batang. Dicampurin ya? Campur. Berarti besok ajar latihan pengembangan betul apa jamur niku. Tadi itu dibuat pengendalian setiap 10 sampai 15 hari semprot. Nggih, untuk pengendalian niku. Jadi niku mah aman, tidak menggunakan kimia niku. Dan itu kan nanti gimana? Ya niku kita nanti bisa beli teng lab kedua ada. Kalau teng toko-toko pertanian kalau tidak ngertos apakah itu sudah banyak, tapi kalau di lab kedua ada, nanti diperbanyak. Kita perbanyak sendiri. Betul media, bisa beras, bisa jagung, gampang. Nanti kapan-kapan latihan damel. Sip ya. Neng kono wae apa ya Mas yo. Ah nggih. Neng kono omahku yo. Ya, niku mungkin di anu nek disemprotke bisa. Intinya ya kalau kimianya kita sedikit ya akan lebih enak loh, Pak. Lebih berasnya lebih bagus, lebih enak, lebih berkualitas kan. Aku kan nggo obatnya Pak Gun kae, Mas. Oh, sing AG2. Ya AG2 itu kan pupuk. Nggih. Nanti sing niku agen hayati, jadi bisa nyerang penggerek batangnya ya. Sing beveria, nek sing peani mengke untuk penanggulangan kesak nih Pak. Wah, jan repot ya. Jatuh ngeten Pak Don. Niku yang menyebabkan hawar daun salah satunya pemberian pupuk N. N niku enten tengen urea kalih ZA. Nah, njenengan sanjang bahwa nek napa niku pupuk jenengan tidak memakai ya, tidak memakai urea dan poska. Cukup pakai pupuk cairnya Pak Gun. Nah, nggih, tetapi kanca-kanca sing liyane niku pasti memakai ZA karo urea. Sawah sing tinggi gile full Di atas. Nah, itu karena sawah alirane air jenengan saka masuk ke tempat saya. dhuwur, jenengan kan masuk. Jadi nek cara setiap tandur pari niku jenengan ranggo pupuk jenengan wis tenang wong wis ana saka dhuwure jane. Kilenan. Nah, kilenan. Jadi rata-rata Pak musim penghujan ngeten iki karena pupuk N-nya tinggi, nanti di umur 40 niku terjadi masalah. Mulai dari blas kuning atau nanti blas atau hawar daun juga niku masuk semua. Mengke tandurannya sing mau ijo karena wong tani niku nek ijo marem, Pak. Ning dititeni, mungkin di atas umur 40 mesti bermasalah. Nah, umur 40 itu baru mulai muncul tandurannya udah gosong. Itu makanya perbanyak pupuk kalium, Pak. NPK, nah karena itu yang kalium yang tinggi, jadi itu apa namanya akan menambah apa ya, memperkuat tanaman. Nah, kemudian karena N tinggi niku menyebabkan permeabilitas sel itu semakin tinggi sehingga mengakibatkan menurunkan silika. Nah, niku masuk mudah bakteri dan jamur itu penetrasi di situ semakin mudah. Berarti dia mulai bisa kena. Jadi mulai dengan ya angel lara ngurangi apa sih? Mulai pupuk N wong kanca-kancane pupuk N. Nah, semua pakai pupuk N. Nah, otomatis jenengan melu ijo nika. Full kintal full kintal. Makanya niku diperbanyak pupuk kandang saja. Besok perbanyak pupuk kandang atau semprot menggunakan pupuk yang P dan K-nya yang tinggi, Pak. Nah, itu untuk mengurangi. Kemudian nanti bisa digerakkan melalui kelompok untuk memperbanyak agen hayati. Niku nanti pakai beveria dan peani. Beveria untuk penggerek batang, mau ngeten penggerek batangnya mesti itu. Kemudian untuk peaninya itu untuk kresek itu, untuk menanggulangi niku. Jadi niku mungkin ya semoga penyakit itu membawa berkah, Pak.
Maksudnya berkah itu ya petani yuk do sadar butuh Iya. butuh untuk diobati, kemudian kita bisa bareng-bareng memberikan informasi dengan petani ya Pak ya. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Semoga nanti minggu depan kita coba cek ulang lagi setelah disemprot ini tadi. Nggak apa-apa karena sudah ada serangannya ya kita semprotnya pakai pestisida karena obat yang ada dulu, tapi untuk pengendalian besok bisa dilakukan dengan Beveria dan Peani itu bisa disemprotkan mulai awal tanaman. Oke Pak Don, seperti itu. Nanti kita bisa cek lagi untuk perkembangannya minggu depan ya Pak Don. Ya, lanjut. Begitulah kegiatan kita melakukan kegiatan penyuluhan di Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman. Oke, sahabat-sahabat tani semuanya, bertemu lagi di episode selanjutnya. Semoga informasi-informasi yang kita sampaikan bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.